Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya dengan Miska. Temani aku masak ya, sambil aku ingin sedikit cerita. Jangan biarkan suamimu berpikir kalau kau hanya menyukai uangnya. Jujur, aku adalah mantan istri yang suaminya dulu seorang yang irit dalam hal keuangan. Bukan karena susah, tapi memang wataknya sudah seperti itu. Tapi aku tidak menyalahkannya, karena memang dari awal aku belum terlalu mengenalnya, tapi kenapa kemudian memutuskan untuk dinikahinya. Dulu aku berpikir bahwa kayaknya lebih enak dicintai daripada mencintai. Tapi setelah aku menyadari cinta itu akan pudar kelak ketika sudah menikah, maka aku pun menyesal. Dan saking bodohnya aku malah berhenti dari pekerjaanku karena mengikuti beliau merantau. Ternyata memilih demikian membuat diriku semakin tidak baik-baik saja. Hingga akhirnya aku sendiri muak dengan hubungan ini dan kami sama-sama memutuskan untuk berpisah. Dan aku yang mengambil anakku dan sejak itu pun aku tidak pernah menuntut untuk dibiayai, termasuk dibiayainya anakku. Cukup kita berpisah itu sudah membuatku kembali menjadi diri sendiri karena bersamanya entah kenapa diriku menjadi orang lain. Dan kembali menjalani diriku seperti semula dan apa adanya diriku dan mulai hidup lagi dari nol. Bayangkan seorang janda dengan anak umur 1 tahun dan tidak punya pekerjaan, Anda bisa bayangkan betapa kacaunya hidupku. Ditambah orang tua pada saat itu yang merasa dibebani, karena pada saat itu bukan hanya aku saja yang berstatus seperti itu, tapi adik perempuan bungsuku pun mengalami hal yang sama. Singkat cerita, aku kembali merantau mengumpulkan kembali asa-asaku dan harapan cita-citaku dulu yang kutanam dan ingin kukubur dalam-dalam. Tapi semakin kesini aku merasa sangat egois karena mengorbankan anak. Walaupun pada saat itu aku membawa beserta anakku, tapi aku merasa aku hanya memikirkan hidupku. Sampai pada akhirnya aku menemukan bisnis yang kujalani tanpa meninggalkan anak dan tetap bisa berpenghasilan. Dan dari situ pula aku berusaha membuka hatiku buat lelaki baru karena aku tidak pernah menyalahkan dan tidak menyamakan semua laki-laki di dunia ini. Cukup diriku saja yang kuperbaiki, minimal tidak akan jaim dan munafik lagi. Dan pastinya ingin menikah sama orang yang kucintai agar hidup ini tidak hambar. Dia harus menerima sikap dan sifatku seperti ini karena untuk dewasa itu cukup pemikiran saja, yang lainnya jangan diganggu. Alhasil bertemu dengan suamiku yang sekarang dan juga pernah menjadi mantan pacarku. Ibaratnya kami CLBK. Dan kuanggap hidupku sempurna karena kami sama-sama mencintai. Dan tahu tidak, selama bersamanya tidak pernah sekalipun meminta uangnya. Karena saya bangga memiliki penghasilan sendiri dan juga pastinya tidak merepotkan dia. Dan tahu tidak, itu salah. Karena dengan begitu dia merasa tidak terlibat dalam keluarga. Pernah suatu ketika kami berantem dan dengan lantang dia bilang, "Itulah kamu yang merasa punya segalanya tanpa menghargaiku sebagai kepala keluarga karena kau punya segalanya." Itu terjadi pas dia menyuruh si sulung sekolah dan aku membela si sulung di depannya. Itu sama halnya menjatuhkan kehormatan dia di depan anak tirinya, dan itu yang tidak dia sukai. Perlahan-lahan aku mulai memasuki dan ingin mengenal dirinya karena aku tidak mau terjadi keributan terus. Inilah cinta karena tidak pernah bisa cuek ketika kami marahan. Karena kapan itu terjadi, maka kuanggap sudah hilang cinta di antara kami. Tapi bersyukur karena rasa peduli itu masih ada di hati. Aku mencoba menjadi istri yang mengantungkan diri padanya. Mencoba menjadi istri yang meminta uang jajan, kebutuhan anak, dan lain-lain. "Sayang, popok anak kita habis. Sayang, beras habis. Sayang, token habis. Sayang, saatnya bayar air. Sayang, saatnya beli kebutuhan sekolah anak-anak." Dan ternyata kata-kata itulah yang menjadi penyemangat buatnya dan semakin semangat mencari cuan karena yang membuatnya bangga ketika dianggap menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya, termasuk dilibatkan dalam hal mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya. Dari sini saya ambil pelajaran bahwa inilah laki-laki yang bertanggung jawab sebenarnya, dan jangan dinilai dari apa pekerjaan suami ya. Karena ketika suami sudah keluar kekuatan kudanya, maka 1 miliar pun bisa dia dapatkan dalam sehari. Terima kasih sayang sudah menjadi suami terbaik. Nah, inilah sepenggal kisah hidupku ya. Dan teman-teman bisa ambil hikmahnya saja, karena yang namanya hidup pasti ada kekurangan dan kelebihan. Oke, sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.